Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket B PKBM Gandhisena pada mata pelajaran prakarya kelas 7. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 2, teknologi, hidupku menjadi indah. Unit 1, aku orang kreatif. Berikut pembahasannya. Unit 1, aku orang kreatif. Pemanfaatan produk teknologi sederhana. Pernahkah Anda menyadari bahwa setiap orang memiliki minat masing-masing? Sebagian orang merasa hidupnya tidak sesuai dengan minatnya. Sebagian lagi merasa dirinya berhasil hidup dengan minatnya itu. Apa yang membedakannya? Jawabannya adalah kreativitas. Orang kreatif bukan orang yang dilahirkan dari orang kreatif. Orang kreatif adalah orang yang memiliki keinginan untuk maju melalui minat dan gagasan. Keduanya dapat diperoleh melalui sikap optimis, pengetahuan yang tepat, keterampilan yang efektif, dan kemauan untuk terus berlatih. Maka, untuk menjadi orang kreatif, mulailah bersikap optimis, tambah ilmu pengetahuan, dan terus berlatih hingga Anda terampil. Ayo, jadilah orang kreatif. Pengertian, fungsi, dan bentuk produk teknologi sederhana. Kata teknologi diambil dari bahasa Yunani, technologia, yang dibentuk dari dua kata yaitu techne yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Sumber lain menyatakan bahwa kata teknologi berasal dari bahasa Latin texere yang berarti menyusun atau membangun. Maka dari kedua bahasa tersebut, kata teknologi mengandung arti kata yang pertama, pengetahuan, yang kedua, keahlian, dan yang ketiga, menyusun atau membangun. Pengetahuan mengandung arti, ilmu, dan pengalaman yang diperoleh manusia. Keahlian berarti kemampuan manusia, dan menyusun atau membangun dapat diartikan membuat sesuatu. Jika kita ramu dalam kalimat, maka kata teknologi mengandung arti pengetahuan mengenai kemampuan manusia dalam membuat sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Dan yang kedua adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Maka dapat kita simpulkan bahwa teknologi adalah kemampuan manusia dalam membuat sesuatu untuk memudahkan aktivitas kehidupan manusia. Setelah kita memahami arti teknologi, maka kita akan menemukan beberapa produk teknologi di sekitar lingkungan kita. Semakin bertambahnya pengetahuan manusia, teknologi berkembang dari yang sederhana menuju teknologi yang kompleks. Apakah dengan berkembangnya teknologi mengubah fungsi teknologi? Berdasarkan arti di atas, teknologi berfungsi untuk memudahkan kehidupan manusia. Dengan demikian, semakin berkembang teknologi tidak mengubah fungsi dari teknologi itu sendiri. Teknologi terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama teknologi sederhana, yaitu suatu cara memanfaatkan kemampuan yang relatif mendasar, tidak terlalu rumit untuk dibuat baik dari cara kerja maupun dari penggunaan alat dan bahannya, namun tetap meringankan aktivitas manusia. Yang kedua, teknologi modern, yaitu suatu cara memanfaatkan kemampuan yang dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki kerumitan tertentu namun mampu bekerja melewati kemampuan manusia itu sendiri.
Berikut perbandingan teknologi sederhana dengan teknologi modern. Teknologi sederhana yaitu alat dan bahan yang digunakan mudah didapat, sedangkan untuk teknologi modern, alat dan bahan yang digunakan dirancang khusus. Kemudian untuk teknologi sederhana, produksinya lambat, sedangkan untuk teknologi modern, produksinya lebih cepat. Untuk teknologi sederhana tidak menimbulkan polusi, sedangkan untuk teknologi modern itu berpolusi. Selanjutnya, untuk teknologi sederhana memanfaatkan tenaga yang tersedia di alam, sedangkan teknologi modern memiliki mesin yang rumit. Dan terakhir, untuk teknologi sederhana masih banyak membutuhkan keterlibatan manusia, sedangkan untuk teknologi modern manusia yang terlibat sedikit. Mencari ide produk. Banyak pendapat atau teori yang dapat kita manfaatkan untuk mencari ide untuk produk yang akan kita buat. Salah satu pendapat menyarankan cara seperti berikut. Yang pertama, pengembangan dari kondisi yang sudah ada. Ketika Anda melihat suatu benda, perhatikan semua bagian dari benda itu lebih seksama atau detail. Perhatikan ukuran bentuknya besar atau kecil, teksturnya kasar atau halus, nyaman dipegang atau tidak, berbau atau tidak, dan hal lainnya. Perhatikan warnanya, perhatikan bahannya, perhatikan fungsinya, bisakah lebih sederhana, bisakah lebih mudah, dan lain-lain. Banyak produk dibuat memperbaiki produk yang telah ada. Pencarian konsep baru ini memicu pemikiran akan cara-cara baru untuk mengembangkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua yaitu cari tahu sesuatu dari lingkungan yang baru. Ada ungkapan yang sering diungkapkan orang jika diajukan pertanyaan, "Anda mau pergi kemana?" Dan dijawab, "Saya mau mencari inspirasi baru." Hal tersebut ada benarnya sebab pergi ke tempat yang berbeda, Anda dapat memperoleh pengetahuan yang baru. Memperoleh lebih banyak sesuatu yang baru dan memberikan inspirasi bagi Anda untuk dapat diterapkan di lingkungan kita. Yang ketiga, mencoba berpikir dengan cara berbeda. Ketika banyak orang melakukan hal yang sama atau cara berpikir yang tidak berbeda, mengapa saya harus seperti itu? Saya punya pemikiran yang lain dan saya punya keberanian untuk melakukan hal yang saya mau. Jadi, berbeda itu tantangan untuk menambahkan sesuatu menjadi lebih luas. Yang keempat, menggabungkan dua atau beberapa unsur. Ada beberapa unsur yang kita ketahui dan sudah bekerja. Mengapa kita tidak mencari hal baru dengan menyatukan itu menjadi sebuah konsep baru? Mengapa ada ballpoint yang berisi potongan pensil? Mengapa ada pesawat amfibi yang dapat mendarat di air? Itu adalah ide-ide baru dari dua unsur untuk mencari hasil yang lebih luas dan lebih menarik. Yang kelima, minta pendapat dari orang lain. Dalam sebuah tim atau kelompok, Anda akan memberikan pertanyaan kepada mereka suatu hal yang Anda pikirkan. Mereka akan menyatakan gagasannya dan tugas Anda menggali lebih dalam dari beberapa gagasan yang dianggap bagus. Ini adalah langkah pertama bagaimana mengembangkan sebuah pemikiran menjadi ide yang baru. Itu adalah kepintaran yang perlu dilatih. Ketika kita menemukan sebuah kondisi yang kita anggap kurang sempurna, tentunya akan dicari bagaimana membuat sesuatu yang lebih mudah, lebih baik, atau lebih menguntungkan. Yang keenam, mengubah bentuk yang ada menjadi bentuk baru. Pernahkah Anda melihat sendal jepit? Jika Anda membuat dengan bentuk yang sama, maka tidak menarik buat orang lain. Maka buatlah dengan bentuk yang berbeda. Biasanya lonjong, buatlah persegi. Berikan gambar, berikan warna. Jika pada umumnya dibuat dengan warna yang sama, rubahlah menjadi berbeda warna. Yang ketujuh, cari referensi sebanyak mungkin.
Bukalah internet, mencoba menggali inspirasi lewat gambar, misalnya Google Images. Kadang kita menemukan beberapa gambar yang unik atau inspiratif. Di sanalah mulai menggali, mengembangkan, dan memprosesnya menjadi satu pemikiran baru. Yang kedelapan, catat setiap yang baru terpikirkan. Pada dasarnya, segala produk yang digunakan oleh manusia merupakan hasil teknologi manusia. Baik itu digunakan secara langsung ataupun sebagai hiasan. Ketika kita berpakaian, pakaian merupakan hasil teknologi manusia. Ketika kita duduk, kursi merupakan teknologi manusia. Ketika kita menggunakan alat tulis, alat masak, dan alat lainnya, mereka tidak lepas dari sentuhan teknologi sederhana yang diterapkan menjadi berbagai produk. Anda sebagai orang kreatif dapat mempelajari produk yang ada di sekitarmu sebagai inspirasi untuk ide yang baru. Karya seni Nusantara yang memiliki keunikan tersendiri dapat menjadi ide untuk menghasilkan berbagai produk yang fungsional. Sehingga Anda dapat memperoleh keuntungan dari produk yang Anda buat. Menentukan ide produk. Ide produk teknologi sederhana yang akan Anda tentukan dapat diputuskan berdasarkan fungsi, wujud, dan bentuknya. Untuk memahami secara jauh mengenai hal tersebut, maka Anda perlu mengetahui lebih dalam mengenai produk yang sudah ada berdasarkan fungsi, wujud, bentuk, dan asalnya. Pengelompokan produk yang telah ada ini dimaksudkan agar Anda lebih mudah dalam memahami pengertian teknologi sederhana dan contoh-contoh produk teknologi sederhana di kehidupan sehari-hari. Dalam menentukan ide produk, Anda dapat menentukannya berdasarkan pendekatan. Yang pertama, fungsi. Produk teknologi sederhana memiliki dua fungsi, yaitu fungsi nilai praktis dan nilai estetis. Nilai praktis adalah nilai yang ada dalam pemanfaatan dan pemakaiannya di kehidupan sehari-hari, seperti kursi untuk duduk, almari untuk tempat pakaian, dan perabotan rumah tangga lainnya. Nilai estetis adalah suatu produk yang sengaja dibuat dalam bentuk yang tidak hanya digunakan untuk benda pakai saja, melainkan memberikan kesan bagus agar benda tersebut memiliki daya tarik yang tinggi, misalnya seni batik yang diterapkan pada kayu, seni ukir yang digunakan untuk kursi, dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan wujud. Produk teknologi sederhana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu produk dua dimensi dan produk tiga dimensi. Produk dua dimensi adalah suatu produk yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar saja, seperti batik, tenun, wayang kulit, anyaman, dan sebagainya. Produk tiga dimensi adalah suatu produk yang tidak hanya memiliki dimensi panjang dan lebar saja, melainkan juga memiliki kedalaman, seperti kotak tisu, alat rumah tangga, karya patung, dan sebagainya. Berdasarkan wujudnya, banyak sekali produk teknologi sederhana yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita, seperti rumah adat, senjata tradisional, transportasi tradisional, dan seni kriya. Demikian pembahasan mengenai modul 2 unit 1. Kami dari PKBM Ganesana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.